Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kawan-kawan dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Madura, yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di sebuah pertemuan yang insya Allah penuh barokah, yaitu forum diskusi ilmu ilalul hadis. Salawat serta salam mari kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang terlibat dalam majelis ini diberikan barokah, rahmat, taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa na'budu bika nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Baik, kita bahas di sini tentang ilmu ilalul hadis. Ya, apa sih ilmu ilalul hadis? Ya, di sini yang pertama yaitu saya ingin tanyakan ke kawan-kawan, apakah kalian semua tahu definisi ilalul hadis? Saya lihat apa sih definisi ilalul hadis. Sebelum itu kita lihat di sini ada dua pembahasan, yaitu secara etimologi, secara terminologi. Kita bahas dulu yang secara etimologi. Di sini ada dua kata, yaitu ilal dan hadis. Ya, ilal yang berarti penyakit-penyakit yang bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah illatun, yaitu penyakit. Ada juga yang menggunakan redaksi maklulun dengan sigot isi maf'ul. Ya, ada pula yang mengatakan mu'tallun. Ada yang mengatakan pula mu'allalun. Ya, hadis mu'allalun. Dan seterusnya. Secara terminologi sendiri, apa yang dimaksud kita perbesar, ya. Ilmu ilalul hadis adalah ilmun yabhasu fi asbabil khafiyah allati tu'assiru fi sihhatil hadis. Ya, mohon maaf, ini ketika dikonvert ya, PDF-nya ternyata ada redaksi bahasa Arab yang sambung menyambung menjadi satu ini. Nah, ya, tapi bisa saya baca secara jelas gitu ya. Ilmun yubhatsu fi asbabil khafiyah allati yabhasu fi asbabil khafiyah allati tu'assiru fi syihatil hadis. Yang artinya adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang samar, ya, tidak terlihat dan memberikan pengaruh terhadap kesahihan hadis. Wa yu'na likasfi ilal al-khafiyah fi sanad awil matni. Yang dimaksud di sini yaitu bagaimana cara menyingkap, melihat dan mendeteksi gitu ya, ilat yang khafiyah dalam sanad dan atau matan hadis itu, dimana ilat-ilat ini menyebabkan hadis itu menjadi dhaif, sekalipun secara zahirnya ini ya terlihat sahih. Atau di sini disebutkan wa yudhirul hadis ala khilafi ma yabdu min sihhatihi, sehingga hadis itu nampak bertolak belakang dari keabsahannya, artinya bertolak belakang. Kemudian kawan-kawan, itu definisinya. Lalu untuk apa kita menelaah ilmu ilalul hadis? Ya, ada 3 poin yang bisa saya sebutkan. Yang pertama yaitu nasihat dalam agama, ya, nasihatan lidin, sebagaimana yang diungkapkan Syekh Ibnu Rajab, ya, yang sudah saya cantumkan di sini, yang menyebutkan fa inna ma yadkuruna ilal hadis nasihatan lidin.
juga kenapa sih sebagai nasihatan lidin? Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah nasihatan lidin karena kita mampu melihat hadis-hadis ini. Ketika kita mampu melihat ilat sebuah hadis, kita sudah menyelamatkan orang-orang dari praktek-praktek keagamaan yang keliru, yang salah. Karena hadis ini merupakan sumber agama, pedoman dalam beragama Islam. Ya, ibadah menggunakan hadis, akidah juga sumbernya hadis, bahkan kehidupan sosial sumbernya hadis. Nah, itu menjadi kehidupan yang nyata gitu. Hadis itu menjadi sumber pedoman umat Islam khususnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai detektor litamyiz baina sihah wa dhaif, ya, untuk membedakan mana yang hadis dhaif, mana yang hadis sahih. Kalau kita mampu, maka fungsi yang ketiga adalah kita telah melakukan, yaitu memproteksi hadis-hadis Nabi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalsuan, kesalahan orang yang meriwayatkan, kebodohan orang yang meriwayatkan, dan seterusnya, pemahaman-pemahaman yang keliru. Nah, itulah kemudian kita menjaga sunnah Rasul atau hadis-hadis ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Kemudian kita lanjut. Apakah Anda mampu menyebutkan contoh? Ya, ada contohnya di sini. Saya menuliskan tentang Abdullah bin Bakar, ya, an Hajjat bin Aftah an Abi Zubair an Abdullah bin Basar an ukhtiha as-Summa qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu yaum as-sabat illa fima ufturidu alaikum. Janganlah kalian semua berpuasa di hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan kepada kalian. Sekilas isi dan makna hadisnya memang tidak bertentangan, ya. Tapi ternyata sekalipun riwayat ini disebutkan dalam Kutubul Khamsah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, bahkan di Muwatta, ya, ini juga disebutkan. Namun, ya, imam-imam ini tidak mengakui kesahihan dari hadis ini. Kenapa? Karena di sana ada perbedaan jalur periwayatan sanad, khususnya di Abdullah bin Basar. Dia menyebutkan di sebagian dari an ukhtihi, tapi di sebagian lain dari ayahnya. Bahkan ada yang menyebutkan lain dari Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini ternyata memiliki kelemahan atau ilat, penyakit yang mampu merusak dari kesahihan hadis. Namun ada yang berpendapat lain, ya, bahwasanya kesahihan hadis ini tetap, ya, karena tingkatan di sini di tingkatan perawi pertama itu masih di tingkatan sahabat yang tidak diperdebatkan keadalahannya. Yang terakhir, bagaimana kita mampu menemukan ilatul hadis? Ya, cara yang paling mudah adalah melalui literatur ilalul hadis. Nah, bagaimana bentuknya literatur hadis itu? Bisa diperjelas di sini, ya. Yang pertama yaitu kitab, ya, secara manhajnya kitab-kitab ilalul hadis yang menyebutkan masalah-masalah ilat secara terpisah. Nah, ini kitab-kitab yang seperti ini sebetulnya dikarang oleh orang yang mendengarkan. Misalnya karya Al-Ilal li Yahya Ibnu Ma'in, ya. Itu di Ibnu Ma'in itu sebetulnya permasalahan-permasalahan pengikut Yahya bin Ma'in, murid-muridnya, kemudian dibukukan oleh murid-muridnya. Kemudian Musnad Ma'lul, ya, yaitu kitab ilalul hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat, baik itu nanti secara mu'jam alfabetis ataupun tidak.
Kemudian abwabul ma'lulah. Nah, ini hadis-hadis dikumpulkan dalam tema-tema tertentu. Hadis-hadis yang berilat ini dikumpulkan dalam tema-tema fikih khususnya sebagaimana Sunan At-Tirmidzi, kemudian dijelaskan ilatnya apa, kenapa, dan seterusnya. Kemudian ada ma'lul li syekh wahidah, ya, yaitu hadis ma'lul berdasarkan guru. Nah, misalnya Yahya bin Ma'in yang menulis karya-karya sebuah hadis yang berilat dari gurunya. Kemudian ada juga tarajim ma'lulah. Nah, ini hadis-hadis berilat disusun berdasarkan biografi siapa, kemudian hadisnya apa. Nah, artinya yang ditulis hadis yang berilat. Kemudian mustalahul hadis. Ya, di sini kenapa termasuk? Karena di sini term-term atau istilah-istilah yang berlaku dalam kajian ilalul hadis itu disebutkan secara ringkas, ya. Ada juga yang tidak disebutkan di sini sebetulnya sarahul hadis. Nah, kenapa tidak dicantumkan? Karena memang tidak spesifik gitu ya. Karena tapi menyebutkan ada beberapa banyak sekali sarah-sarah hadis itu menyebutkan hadis-hadis yang berilat, nah, atau ilatul hadis. Itu saja kawan-kawan yang kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan kirim di komentar.